nanti tahun depan waktunya kita memilih Bapak atau Ibu Presiden kita yang baru. Nah, mulai sekarang sudah banyak kampanye-kampanye untuk membantu kita memilih kira-kira siapa yang akan jadi Bapak Presiden dan Wakil Presiden atau Ibu Presiden atau Ibu Wakil Presiden gitu ya. Nah, baiknya memang ada informasi yang memadai untuk kita semua sebelum memilih siapa yang harus menjadi presiden yang sebaiknya menjadi presiden Indonesia berikutnya gitu. Tahu ya, lagunya jangan sembarangan dinyanyiin. Nanti dikiranya kalian kampanye buat itunya Bu ya, salah satu partai. Betul. Kalian lagi ngapain? Kita lagi bikin TikTok yang gitu tuh, lagu pen. Ih, emang tahu itu lagu apaan? Enggak. Tahu nggak itu lagu kampanye Irha sama Adis? Kampanye apa? Tuh kan kampanye malah nggak tahu kan? Itu tuh emang ada lagu yang sekarang tuh lagi diviralin untuk kepentingan kampanye atau kalau kalian pernah dengar pemilu nggak? Enggak. Aduh, kalian tuh harus banyak ngobrol nih. Tante Gila tuh ada temen yang bisa ngobrolin tentang kampanye sama pemilu di Indonesia sekarang karena bentar lagi kan, dan kayaknya kalian harus tahu deh. Tuh kan panjang umur ini apa namanya? Halo, iya Bu. Oh iya, kebetulan aku lagi di rumah Bu. Oh Ibu udah di rumah, depan rumah. Oh iya. Ini aku lagi ada keponakan juga main di rumah Bu. Isi aja ya ngobrol ya. Iya bentar aku ke depan ya. Ntar ya. Tante Dila jemput dulu teman ya ke sini ya. Oke. Halo Bu. Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Baik, apa kabar? Ini lagi ada main keponakan Oh, di iya? sini. Nggak apa-apa. Bener Halo. Bu. Ini lucu banget deh. Mereka tadi lagi main-mainin Yanti. lagu yang di Yes. TikTok gitu yang viral, tapi ternyata lagunya lagu kampanye. Iya, Gimana Bu, lancar nggak perjalanan ke sini? lumayan macet. Macet ya, Mm-mm. jam-jam makan siang sih ya. Iya, betul. Apalagi di bundaran bawah itu banyak resto ya. Iya, Mm-mm. banyak tempat yang baru lagi viral makanan gitu. Oh, pantes. Juga untungnya mereka udah nginep, jadi dari pagi udah di sini nih, Adi sama Irhas. Iya, jadi nggak perlu kena macet ya. Enak, bener. Gimana, apa kabar? Lagi pada ngapain? Tadi Bikin TikTok. bikin TikTok atau nonton TikTok? Bikin TikTok Oh, TikTok. Tentang apa? tentang pen. Oh, apa tuh? Lagu. Lagu? Lagu yang lagi ngehits gitu loh di TikTok. Oh, Tante Dila ikutan? Enggak. Enggak. Tadi kaget sih, mereka lagi nyanyi yang lagu itu viral-viral gitu. Apa sih itunya lagunya? Judulnya Pen. Oh, itu yang lagu kampanye ya Tante Dila Iya, ya? Oh, itu kampanye politik, kampanye pemilu. Gimana? Pada tahu nggak kampanye pemilu apa? Enggak. Pemilu tahu? Enggak. Oke. Boleh Benti kasih tahu? Boleh. Boleh. Pemilu itu adalah proses kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin di negara Indonesia siapa? Presiden. Nah, nanti tahun depan waktunya kita memilih Bapak atau Ibu Presiden kita yang baru. Nah, mulai sekarang sudah banyak kampanye-kampanye untuk membantu kita memilih kira-kira siapa yang akan jadi Bapak Presiden dan Wakil Presiden atau Ibu Presiden atau Ibu Wakil Presiden gitu ya. Nah, baiknya memang ada informasi yang memadai untuk kita semua sebelum memilih siapa yang harus menjadi presiden yang sebaiknya menjadi presiden Indonesia berikutnya gitu. Tahu ya, lagunya jangan sembarangan dinyanyiin. Nanti dikiranya kalian kampanye buat itunya Bu ya, salah satu partai. Betul. Karena semua dari kita yang berumur 17 tahun atau lebih itu punya hak untuk memilih pemimpin-pemimpin kita ketika nanti pemilu. Tapi kalau adik-adik kan belum berusia 17 tahun ya. Jadi belum bisa memilih, belum waktunya lah memilih pemimpin. Tapi ketika memilih pemimpin, memang harusnya kita tahu siapa yang akan dipilih. Nah, sebelum kita punya sebelum waktunya kita memilih, memang sebaiknya kita tidak membantu ya, menyampaikan pesan-pesan politik karena kita bukan pemilih di periode yang sekarang gitu. Nanti dikira seperti Tante Dila bilang, oh kita memilih
tokoh tertentu untuk menjadi presiden gitu. Karena walaupun anak-anak perlu belajar tentang proses pemilihan umum, harus ada informasi yang memadai gitu, untuk anak-anak dipersiapkan ya untuk memilih. Banyak hal sepertinya persiapan-persiapan untuk adik-adik kita memilih di waktu yang nanti sudah tiba gitu ya. Tapi kalau pengenalan politik di usia mereka ini cukup nggak sih Bu, atau terlalu muda? Memang cukup muda ya, tapi untuk tahu hal-hal terkait, sebenarnya kan di sekolah juga diajarkan ya di PPKN, betul? Iya. Tentang hak kewarganegaraan. Nah, proses pemilu itu adalah salah satu cara kita untuk menuangkan hak kewarganegaraan kita, memilih siapa pemimpin yang kita anggap layak untuk memimpin Indonesia misalnya gitu. Tapi memang perlu ada informasi yang memadai sebelum anak-anak tiba waktunya untuk memilih. Kemudian informasinya juga harus sesuai, harus relevan, harus setara, adil gitu ya, untuk anak-anak informasinya. Bukan informasi yang khusus orang dewasa yang anak-anak belum paham, seperti tentang politik yang kompleks, itu kan kita belum tahu ya. Kemudian akses atau bentuk informasinya juga harus yang aman gitu. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Yanti, pemilu itu apaan sih? Pemilu itu proses kita memilih pemimpin kita lah. Pemimpin negara Indonesia siapa? Presiden. Pak Presiden. Nah itu sebenarnya yang tadi Bu Yanti sampaikan di awal. Tapi memang Adis sama Mas Irhas boleh aja kapanpun bingung menanyakan gitu ya. Nah proses memberikan informasi yang tepat, yang cukup ke anak-anak itu harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita selama proses pemilihan umum atau pemilu. Nah itu biasanya dilakukan di masa kampanye. Anak-anak termasuk Mas Irhas, Mas Adis itu berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai usia ya tentunya, sesuai usia Mas Irhas sama Kakak Adis gitu. Emangnya seumuran kita boleh ikutan pemilu gak? Kalau pemilu itu ada batasan usianya. Pemilu itu boleh dipilih oleh orang-orang yang berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah gitu ya. Nah, Mas Irhas sama Kakak Adis boleh menyaksikan prosesnya untuk belajar nanti kalau Mas Irhas dan Kakak Adis sudah sampai di usia 17 tahun atau lebih, sudah tahu bagaimana menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Mau pilih siapa? Misalnya yang menjadi presiden Bapak ini, Ibu ini, atau siapa? Begitu? Kenapa ya yang harus ikutan pemilu cuma orang gede aja? Kan aku juga mau. Gitu ya. Karena memang ada batasan tertentu secara undang-undang yang membolehkan untuk memilih orang-orang yang berhak menjadi pemimpin. Proses politik di Indonesia itu cukup rumit dan perlu difahami oleh orang-orang yang memang mencapai usia tertentu sehingga dia bisa memahami proses politik yang cukup rumit ini tadi. Kalau dibebaskan kepada semua anak-anak ikut, nanti mereka tidak paham. Karena untuk bisa memilih, mereka harus mendapatkan dan memahami informasi yang sesuai sebelum menentukan pilihan akan memilih siapa. Gitu. Oh iya Bu Yanti, kan tadi Bu Yanti sempat ngejelasin yang PDR itu. PDR itu apa sih Bu Yanti? DPR ya. DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah nanti tahun depan kita juga akan sama-sama memilih siapa Bapak Ibu yang berhak duduk di kursi-kursi DPR. Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah orang-orang yang nanti membantu menyampaikan suara kita pada pengambilan keputusan. Ada beberapa peraturan di Indonesia yang kemudian dibantu pengesahannya oleh Bapak Ibu yang duduk di DPR gitu. Apakah peraturan tentang ini boleh, peraturan yang ini tidak boleh, peraturan apa lagi yang perlu dilakukan diterapkan di Indonesia. Nah itu dilakukan oleh Bapak Ibu yang duduk di DPR seperti itu. Bu Yanti, kita boleh gak jadi presiden? Oh boleh banget, boleh, itu sebuah cita-cita yang mulia. Nah dari sekarang
Mas Irhas, Mas Adis juga perlu belajar bagaimana memanfaatkan hak warganegaraan dengan tepat. Untuk menjadi presiden yang baik itu yang seperti apa? Terutama presiden yang bisa melindungi anak-anak, presiden yang bisa menampung pendapat-pendapat, mendengarkan dan menerapkan di dalam peraturan Indonesia berdasarkan suara-suara anak. Jadi Bapak atau Ibu Presiden yang bisa mendengarkan suara anak, kemudian meminta semua stafnya menerapkan pendapat-pendapat anak itu di negara kita, itu juga bagus. Nah, kita harus belajar dari sekarang nih untuk menjadi presiden yang baik seperti apa, gitu ya. Apa aja sih syarat-syarat jadi presiden? Wah, apa aja ya? Kak Dila tahu nggak syarat-syarat? Banyak banget. Bentar ya, kayaknya ini kebetulan aku punya kue, lupa belum. Oke. Ini kesuguhin Wianti, bentar ya. Aduh, terima Ngobrol dulu sama kasih. Gimana? Syarat-syarat jadi presiden itu banyak. Selain syarat usia, juga pemahaman tertentu tentang masyarakatnya, kemudian dukungan dari ada yang mendapat dukungan dari partai tertentu atau independen juga bisa, gitu ya. Yang jelas menjadi presiden itu harus tahu bahwa dia akan memimpin satu negara Indonesia. Dia harus tahu apa yang terbaik untuk Indonesia, apa yang terbaik untuk anak-anak Indonesia, seperti Mas Irhas sama Kakak Adis. Kalau pemilihan ketua kelas tahu? Tahu. Siapa yang milih? Bu guru. Bu guru. Oke, anak-anak di kelas itu juga ikut terlibat milih ketua kelas nggak? Iya, itu. Adis terlibat ya? Iya. Oh, mau milih siapa? Mas Aras juga ya? Nah, seperti itu juga presiden. Nanti kalau usianya sudah 17 atau lebih, Kakak Adis sama Mas Irhas boleh berhak untuk menentukan ini yang harus jadi presiden Indonesia misalnya gitu. Sama kayak Udah pengen jadi presidennya, tapi ini dicoba dulu. Ini Aku aduh. tuh langganan sama kue ini, dia mulai crepes gitu. Cantik Salah satu banget. pelopor di Bandung sih. Mm-mm. Aku kayaknya dari tahun lalu udah langganan si kue ini. Oh, Jadi iya? dia tuh jual yang slice kayak gini juga atau yang loyangan. Cuman yang loyangan itu kita harus pre-order. Jadi bisa beli di Alodia. Cobain deh Bu Yanti, ini enak banget. Aduh, cantik banget. Ayo Mas Irhas sama Kakak Adis sama-sama sama yuk Bu, coba ya. ya. Mau coba yang mana? Kalau yang ini enak Bu Yanti banget, akan tapi pilih. harus pakai garpu. Oke. Sok mau pilih yang mana? Ini Silakan. Bu Yanti aja dulu. Mas Irhas dulu deh sama Kakak Adis dulu yuk. Bu Yanti nanti akan memilih Atau juga. sweet. Pempimpin. Silakan. Mau yang kecil-kecil dulu ya? Iya. Oke. Nah, Bu Yanti juga akan pilih coba yang kecil dulu ya. Terima kasih ya, Tante Dila. Kuenya cantik banget. Coba. Enak? Enak. Enak ya? Enak. Enak ya? Nggak terlalu manis. Terus, crispy. Iya. Terima kasih loh. Apa tadi namanya? Alodia. Alodia. Oke. Nanti saya mau juga deh. Makasih Iya. banyak loh ya. Gimana? Udah paham tentang pemilu, kampanye pemilu? Nah, bentar lagi mungkin sekarang juga udah mulai ya ngelihat beberapa orang kampanye pemilu. Ada yang lewat TikTok juga seperti yang tadi Kakak Irhas sama Kakak Adis tonton. Ada beberapa orang yang melakukan kampanye pemilunya agak berbahaya gitu ya. Misalnya ngajak anak-anak bolos sekolah, itu nggak boleh gitu ya. Bolos sekolah untuk ikut kampanye politik itu nggak boleh. Itu akan melanggar hak-hak anak. Kakak Irhas, Mas Irhas sama Kakak Adis itu punya hak yang dilindungi oleh negara. Nah, tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak-hak itu. Hak-hak anak-anak, termasuk Mas Irhas dan Kakak Adis, haknya dilindungi oleh negara. Itu menarik ya. Jadi kampanye-kampanye politik itu nggak boleh membahayakan anak-anak, nggak boleh ngajak bolos sekolah, nggak boleh ngajak Mas Irhas atau Kakak Adis naik ke dalam truk teriak-teriak tentang pilih ini, pilih itu. Apalagi kalau keikutsertaannya anak-anak di dalam proses kampanye itu tanpa sukarela atau dipaksa ikut gitu ya. Selain membahayakan, dipaksa ikut, itu sudah menyalahi hak-hak
Mas Irhas dan Kak Adi sebagai anak-anak membahayakan, itu nggak boleh. Nggak didampingi oleh orang dewasa, nah itu juga termasuk yang nggak boleh. Kadang anak kecil nggak tahu sih ya, diajak-ajak aja itu buat apa gitu. Mereka mungkin seru-seru aja ngerasanya, padahal kan ternyata buat kepentingan orang dewasa. Betul, benar. Mungkin Ira sama Adis juga udah mulai harus belajar ya, nyari tahu. Kalau misalkan diajak sama orang-orang gede nih, diajak acara gitu mungkin Bu ya, mereka harus nanya ini buat apa sih, mau ngapain. Tanya sama ayah, bunda di rumah, ada yang ngajak ini, harus selalu bilang sama orang-orang di rumah, ayah bunda, kalau ada ajak-ajakan ikut kampanye politik terutama ya, atau ajakan-ajakan yang membuat Mas Irhas sama Kakak Adis bingung, nggak nyaman, itu harus selalu lapor sama ayah bunda di rumah atau bapak ibu guru, itu juga boleh. Berat banget ya hari ini bahasnya politik sama Tante Dila. Waktu usia kalian ngobrolnya belum ke situ loh, tapi keren sih kalian udah mulai tanya-tanya tentang politik, tentang pemilu. Betul. Mulai ngerti ya apa yang ditanya, yang diobrolin sama Bu Yanti. Nanti kalau misalnya ikut, misalnya pas acara pesta pemilunya gitu ya, boleh nggak nih Kakak Dila ikut Mas Adis? Mungkin nggak mereka diajak-ajak ke tempat pencoblosan? Atau pernah ikut nggak? Enggak. Nggak pernah ikut. Tertarik ikut nggak nanti? Enggak. Nggak tertarik ikut. Kalau sekiranya diajak ikut ke tempat pemilihan umum, itu nggak apa-apa selama memang Mas Irhas sama Kakak Adis sukarela mau ikut gitu ya. Dan sebelum ikut diinformasikan dulu sama ayah bunda di rumah, ini kita mau kemana, mau ngapain, milih siapa, gitu. Dan tempatnya harus dipastikan aman juga buat anak-anak. Oke. Aduh, ini kayaknya saya udah dapat peringatan nih, saya harus ada acara berikutnya nih Kakak Dila. Aduh maaf gitu, ya. ampun, Yanti. Iya nih udah di Makasih WhatsAppin udah mampir terus. kesini. Makasih juga, ini kuenya enak banget. Boleh saya bawa ya? Boleh bawa. Makasih Kakak Irhas, makasih ya sama Kakak Adis. Pertanyaan-pertanyaannya menarik. Mudah-mudahan jadi bekal untuk lebih tahu ya pemilu itu apa, kampanye pemilu itu apa. Kita juga makasih ya udah dijelasin ya, Adis sama Iras jadi lebih ngerti tentang pemilu. Iya, jadi sekarang tahu ya kalau nonton tayangan-tayangan di TikTok terkait kampanye pemilu harus bagaimana ya, paham ya? Oke. Bu Yanti pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Aduh, sehat-sehat ya. Tante Dila terima kasih. Kuenya saya bawa ya. Ayo, mau bawa banyak aja? Oh iya boleh. Terima kasih. Nanti disusulkan. Oke ya. Nuhun. Ya. Makasih Bu ya. Bangga ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Iya. Gimana? Mau jadi presiden? Enggak Kenapa? soalnya kelihatannya susah gitu. Terus nanti udah gede mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter Iras? Menjadi pilot. Iya, amin.